Moksa merupakan lelaku spiritual zaman dulu yang artinya ialah pelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi. Kali ini kita akan coba menggali sedikit tentang moksa dalam puasa. Untuk memahami pembahasan ini, Anda harus flashback pada zaman Nabi Nuh dan sebelum itu, di mana pada saat itu seluruh manusia masih berada dalam satu lingkup keluarga dan masih menggunakan satu ideologi murni yang diwariskan dari Nabi Adam alaihissalam. Dengan begitu Anda akan mengerti bahwa seluruh ajaran agama dulunya adalah dari satu. Di titik inilah terdapat ideologi hakikat di mana kita menemukan sumber dari semua ajaran agama di seluruh dunia. Apabila Anda tidak mempercayai konsep asal-usul agama dari satu ajaran, maka secara tidak langsung Anda belum percaya bahwa diri Anda adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jadikan informasi ini sebagai referensi semata, bukan sebagai kebenaran atau kekeliruan. Sedikit mukadimah di atas rasanya cukup menjelaskan ke arah mana tujuan topik ini. Tentunya Anda setuju bahwa semua ajaran berasal dari satu, termasuk di dalamnya ibadah puasa dan moksa, yang sejatinya satu ajaran dan satu tujuan, yaitu melepaskan diri dari ikatan dunia. 5 rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Pada struktur 5 rukun Islam tersebut, hanya syariat sholat yang baru dan murni. Sedangkan 4 lainnya sudah menjadi praktek ibadah orang-orang terdahulu. Termasuk di dalamnya puasa dan moksa yang pada hakikatnya mengakar pada satu tujuan yang sama untuk melepaskan unsur-unsur dunia. Jikapun Anda masih terdoktrin bahwa moksa adalah ajaran agama lain yang dianggap tidak benar, atau ada asumsi lain yang menganggap moksa adalah seperti tindakan yang dilakukan oleh para raja-raja zaman dulu, doktrin dan asumsi tersebut tidaklah sejalan dengan moksa yang kita maksud di sini. Dan Anda harus catat dengan fokus topik ini, yaitu puasa dan moksa adalah satu ajaran pada zaman Nabi Nuh dan sebelum itu. Jika Anda beralih topik pada laku moksa zaman setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka berhentilah, karena bukan itu moksa yang kita maksud. Untuk menggambarkan moksa mana yang kita maksud, mungkin bisa kita contohkan adalah lelaku spiritual Nabi Khidir alaihissalam, di mana beliau secara total berpuasa dan moksa dalam konteks melepas ikatan dunia. Dalam ilmu sufi, tindakan melepaskan ikatan dunia adalah ilmu mahabbatullah, bentuk tindakan mengejar cinta Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara membelenggu nafsu emosional dan nafsu seksual. Dalam kasusnya yang terjadi pada zaman dahulu, mereka yang mempraktekkan ilmu mahabbatullah tersebut sampai pada level tidak menikah, bahkan sebagian lain ada yang secara mutlak mematikan unsur nafsu manusiawi, seperti tidak makan, tidak minum, tidak berbicara apalagi berhubungan dengan lawan jenis dan sebagainya selama beberapa waktu bahkan seumur hidup. Maka Nabi Muhammad SAW melarang dari tindakan ini, di mana nafsu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala harus dijalankan sesuai kodrat dan sunatullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku atau menikah, maka bukan golonganku." Seandainya seseorang sudah menjalankan ilmu mahabbatullah ini, dirinya pasti akan terfikirkan untuk tidak menikah. Seperti yang pernah diriwayatkan Al-Bukhari dalam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Nabi Muhammad SAW menolak hal itu pada Utsman bin Mas'ud. "Seandainya beliau membolehkan untuk hidup membujang, niscaya kami akan membujang." Begitupun diri kita, seandainya kita berada di makom mereka, maka kita pun akan berniat untuk tidak menikah atas tujuan mahabbatullah. Sekarang kita dapat garis bawahi, pada dasarnya puasa dan moksa adalah dari satu ajaran, yaitu ilmu mahabbatullah. Bahkan jika diamati lebih mendalam tentang riwayat perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, beliau seperti halnya seorang Buddha yang gemar mengekang nafsunya, namun tetap menikah dan bekerja sebagai sunatullah. Begitulah laku spiritual para nabi dan wali-wali Allah dalam menjalankan puasanya, di mana mereka melepaskan ikatan dunia atau moksa, namun mereka menjalankan pula kodrat dan sunatullahnya sebagai manusia. Silahkan Anda ambil poin yang bermanfaat dari pembahasan ini, yang semoga bisa menjadikan puasa kita lebih berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.